Bali, oke jadi drink dah. Kita lanjut lagi menunda lapar kita, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Ada satu cerita di mana ada seorang kaya raya yang uangnya itu, hartanya itu sangat berlimpah ruah. Tapi dia punya anak, semuanya tidak ada yang bisa menolong dirinya. Kelanjutan dari cerita sebelumnya, saya pernah jelaskan tentang ketika dia bertanya kepada anak istrinya, gak sanggup untuk nemenin ke kuburnya. Harta bendanya pun sama. Akhirnya si orang kaya ini pernah ingat suatu pesan dari gurunya. Apa? Dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Allah berfirman, nafkahkanlah sebagian hartamu. Sebagai apa? Sebagai penolong kita nanti di akhirat. Sebab kalau nanti kita sudah wafat, ketika ahli kubur ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pilihan, mau hidup lagi, apa jawabannya? Apa jawab ahli kubur? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas solihin. Kata ahli kubur, ya Allah, kalau kau berikan aku kesempatan untuk hidup lagi, maka aku akan sedekah. Maka ini orang yang kaya raya, dia ingat hartanya segini banyaknya, kalau nggak disedekahin nggak bisa nolong dia. Akhirnya dia berwasiat, di usianya yang sudah lanjut dia bikin wasiat, bikin sayembara. Barang siapa yang mau nemenin saya di kubur saya 40 hari lamanya, ketika saya wafat, maka setengah dari harta saya akan berikan kepada orang yang sanggup nemenin saya 40 hari. Singkat cerita, panggillah notaris, bikin surat wasiat, kalau saya mati bikin sayembara ini. Akhirnya singkat cerita, ajal sampai. Si orang kaya yang hartanya melimpah ruah meninggal, wasiat dijalankan, maka dibangunlah apa? Disebar apa tadi? Wasiatnya dibikin sayembara. Dari sekian banyak orang, akhirnya ada yang terpilih. Siapa? Ternyata ada seorang tukang kayu bakar daftar pengen jadi apa? Sayembara tadi. Mau siap sanggup nemenin 40 hari di dalam kubur, tapi dikasih fasilitas ruangan yang VIP. Jadi di kubur sebelahnya dibikin lagi ruangan. Tapi di dalam kubur ada tempat tidurnya, ada AC-nya, ada kulkas, ada kompor, segala macam fasilitas. Yang penting gak keluar selama 40 hari. Singkat cerita, kubur, mayat dikubur, sebelahnya ada ruang tunggu tadi. Siapa yang masuk? Tukang kayu bakar. Hari pertama dikubur, masuk bersama siapa? Tukang kayu bakar yang kemana-mana, yang dia bawa cuma satu, kapak. Tapi bukan kapak 212, kapak naga geni punya Wiro Sableng, bukan. Kapak buat apa? Nebang kayu. Hari pertama beres dikubur. Yang datang pertama ke kuburan siapa, Pak? Siapa? Malaikat. Tiba-tiba malaikat datang. Maksud malaikat, tujuan utama mau tanya siapa? Orang yang baru mati. Tapi karena di sebelahnya ada orang lagi nungguin, di sampingnya megangin kampak, ditanya sama malaikat, "Hei, kamu siapa?" Itu orang kaget, kok saya yang ditanya? Itu dong yang mati. Enggak, saya tanya kamu siapa? Saya tukang kayu. Oh, kamu tukang kayu? Habis beres tukang kayu ditanya, segitu doang nanyanya. Malaikat pulang. Hari 1 selesai. Datang lagi hari kedua, malaikat belum nanya yang meninggal. Ditanya lagi, kamu yang megang kampak. Kamu tukang kayu? Iya. Itu kampak siapa? Kampak saya. Nanya kampak, malaikat hari kedua pulang. Besok datang lagi, malaikat nanya lagi. Tukang kayu, itu kampak kamu? Iya. Boleh beli apa boleh nyolong? Ya boleh belilah malaikat. Ini kampak satu-satunya saya. Pulang lagi malaikat, 1 hari 1 pertanyaan. Berulang-ulang ditanya, kampaknya dari mana?
belinya di mana, pakai uang dari mana, digunakan untuk apa, sampai hari 10, 20 nanya tentang apa? Kampak. Buat apaan kampak? Buat nebang kayu malaikat. Begitu lagi ditanya, kampak nebang kayunya buat apa? Buat kayu bakar. Kayu bakarnya buat apa? Buat dijual. Ya lama-lama nih tukang kayu pegel. Tiap hari ke saya mulu yang ditanya. Itu mayat dari 30 hari belum ditanya-tanya. Saya cuma punya kampak doang, nanyanya setiap hari. Makin lama makin apa? Pegel. Besok ditanya lagi. Belah kayu, iya malaikat. Belah kayunya ukurannya sama apa enggak? Lah, saya pikirin saya mah ngampak kan gitu. Buat apa? Kayu bakar. Diikat, iya. Berapa ikatannya? Ada yang 10, ada yang 11 tuh. Harusnya apa? Sama rata. Sampai ditanya sedetail mungkin tentang masalah kampak dan penggunaannya. Sampai hari ke-39, singkat cerita. Keburu nanti Ustadz datang. Sampai hari ke-39, ini tukang kampak udah gerah. Ini kira-kira malaikat bakal nanya apaan lagi nih, saya udah puyeng dah. Hari 39 orang-orang datang kumpul ke atas makam orang kaya yang dikubur. Kenapa? Pengen lihat calon miliarder baru. Siapa? Tukang kampak yang sanggup nungguin dikubur sampai 40 hari, ditungguin tuh dari sore. Akhirnya hari ke-39 sorenya tiba-tiba tukang kampak lari dari dalam kubur, lompat keluar dari kubur. Orang nanya, bang mau kemana, tinggal sehari lagi? Kagak. Sehari lagi nggak mau, emang apa nggak mau? Pokoknya nggak mau. Ini harta banyak banget loh. Situ mau seumur hidup jadi tukang kampak, biarin. Tar dulu, jangan pergi dulu. Saya mau tanya alasannya, kenapa kau keluar sebelum 40 hari? Saudara-saudara semua yang di atas kuburan, yang nungguin saya jadi kaya, hari ini, detik ini, saya kagak mau terima itu harta warisan. Apa sebabnya? Saya punya kampak satu aja. Malaikat 39 hari nanyanya urusannya kampak, terus kampak. Bagaimana saya punya harta yang lebih daripada kampak kalau malaikat nanyanya udah segitu detailnya. Maka detik hari ini, ambil tuh duit semua. Saya nggak mau, kenapa? Saya cukup dengan kampak ini, insya Allah berkah. Berarti apa? Orang semasa hidup di dunia pasti nanti akan ditanyakan semua hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah umurnya yang diberikan oleh Allah, Allah akan tanyakan untuk apa umurnya dipakai semasa hidup. Apakah kesehatannya, apakah ilmunya yang dia dapatkan, apakah diamalkan oleh dirinya dan orang lain. Dan juga apakah hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan. Semua akan dipermintakan tanggung jawabnya oleh Allah nanti di yaumil kiamat. Oleh karenanya kita selaku hamba Allah yang masih diberikan umur, yang umur itu batasnya kita nggak tahu. Kita ini bukan seperti paket pulsa yang unlimited edition. Kita ini makhluk Allah yang punya limited edition, yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah, cuman kita nggak pernah tahu kapan. Yang jelas al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu pasti datangnya tiba-tiba. Jangan nunggu kita sakit baru taubat. Jangan nunggu miskin baru ingat Allah. Jangan nunggu punya masalah banyak baru datang ke masjid. Tapi yang harus kita lakukan adalah selalu mempersiapkan diri untuk berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Yang pasti apa? Terjadinya ajal kita sampai pada waktunya, kita nggak tahu kapan. Maka fatazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa ini adalah hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sekecil apapun, Pak. Takwa itu tidak bisa diukur dia kaya, dia miskin, dia pejabat, dia rakyat, dia aparat, dia bukan. Takwa itu tergantung kita dengan Allah. Gak bisa kalau dikatakan orang kaya takwanya harus banyakan, orang miskin dikitan, gak bisa.
Karena ukuran takwa adalah ukuran apa? Upaya kita masing-masing menjalankan keyakinan yang ada dalam diri kita yang sudah kita pupuk sedalam-dalamnya. Kemudian pengamalannya adalah apa? Tergantung tingkatan keimanan kita. Bisa jadi orang yang duduk di depan ini lebih tidak mulia dibandingkan orang yang duduk di belakangnya. Kenapa? Bisa jadi orang yang bicara hanya mampu untuk berbicara tapi belum mampu untuk mengamalkan. Tapi terkadang orang hanya sebatas mendengar karena dia yakin dan percaya dia lebih bisa mengamalkan dari orang yang menyampaikan. Oleh karenanya hal ini menjadikan apa? Satu upaya kita ini sedang apa? Usini wa iyakum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan berwasiat kepada para jemaah sekalian agar sama-sama kita mampu bertakwa kepada Allah. Kalau Bapak bertakwa lebih hebat daripada yang lain, berarti Bapak dapat pahala lebih banyak dari yang lain. Kita yang menyampaikan, kemudian dilaksanakan oleh hadirin sekalian, kita pun kebagian keberkahannya meskipun belum bisa melaksanakannya. Inilah pentingnya kita hidup berjamaah, karena dalam jamaah al-jama'atu barakah. Orang yang berjamaah insya Allah berkah. Ada lagi al-jama'atu rahmah. Orang yang berjamaah Allah turunkan rahmat hidayah buat orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai apa bahasanya tadi. Oke, jelly drink, penunda lapar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan yang paling terpenting kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna lazi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.